Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini yang akan membawakan materi yang berjudul disonansi kognitif. Di antara dari kelompok ini adalah yang pertama adalah Munawir, Afif, Iqbal, Ahmad Julian Syahkyar, Amelia Burginting, Cindy Wayuni, Cut Alia Zikra, Elita Arta, Feby Amelia Burginting, Hoklai Cornelius, Catherine Siombing, Tiara Nabila Siswadi, dan yang terakhir adalah Lydia Francisca. Penasaran dengan materinya? Kita langsung lanjut aja ke pemateri yang pertama. Kalian sudah siap? Yuk kita simak. Halo teman-teman, saya Ahmad Julian Syahkyar akan membawakan tentang materi teori. Sebelum itu, apakah kalian tahu apa arti dari teori itu? Banyak di luar sana atau banyak yang kita pelajari tentang teori ini, teori itu, apalagi di dalam psikologi ya. Nah, tapi sejujurnya apakah kalian tahu apa sih arti atau detail dari teori itu? Nah, tunggu nih. Saya akan menjelaskan tentang apa dari teori itu. Kita simak ya. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel. Dengan menentukan hubungan antar variabel dan dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Kata teori memiliki arti yang berbeda-beda pada bidang-bidang pengetahuan yang berbeda pula, tergantung pada metodologi dan konteks diskusi. Secara umum, teori merupakan analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain, dan juga pada sekumpulan-sekumpulan fakta. Menurut Joko Adiwalujo, pengertian teori adalah sarana pokok untuk menyatakan hubungan sistematik dalam gejala sosial maupun natura yang dijadikan pencermatan. Teori merupakan abstraksi dari pengertian atau hubungan dari proposisi atau dalil. Menurut Kerlinger tahun 1973, teori dinyatakan sebagai sebuah set dari proposisi yang mengandung suatu pandangan sistematis dari fenomena. Dan terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan dalam mencermati lebih jauh mengenai teori yang akan dibawakan oleh teman saya. Hai, saya Cut Alia Zikra akan menjelaskan sedikit mengenai teori. Jadi ada 3 hal yang perlu kita ketahui mengenai teori. Yang pertama itu adalah teori adalah sebuah set proposisi yang terdiri dari konstruk yang sudah didefinisikan secara luas dengan hubungan unsur-unsur dalam set itu secara jelas. Yang kedua itu teori menjelaskan hubungan antar variabel atau antar konstruk sehingga pandangannya sistematik dari fenomena yang diterangkan oleh variabel itu kelihatan dengan jelas. Dan yang terakhir, teori itu menerangkan fenomena dengan cara menspesifikasikan variabel satu dengan variabel yang lainnya. Terima kasih. Akan saya lanjutkan materi selanjutnya oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Fifal Tovananda, NPM 178600207 dari kelompok 6 Psikologi Komunikasi. Disonansi kognitif adalah istilah yang merujuk pada kondisi mental yang tidak nyaman saat menghadapi 2 keyakinan atau nilai yang berbeda. Kondisi ini juga terjadi ketika seseorang melakukan hal yang tidak sesuai dengan nilai dan keyakinan yang dianut, serta perasaan tidak suka yang mendorong orang untuk melakukan suatu tindakan dengan dampak-dampak yang tidak dapat diukur. Disonansi dapat terjadi karena suatu pendapat yang dianut banyak orang dipaksakan pada pendapat individu. Misalnya, kita ambil contoh, seorang remaja yang menyanyikan lagu keroncong. Hal ini menimbulkan sebuah disonansi dikarenakan pendapat umum percaya bahwa keroncong lebih banyak digemari oleh kaum orang tua daripada kaum remaja. Mungkin seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang, nama saya Munawir Sajali, NPM 168600428 dari kelompok 6 Psikologi Komunikasi. Inkonsistensi logis, contoh, keyakinan bahwa air membeku pada 0 derajat Celcius secara logis tidak konsisten dengan keyakinan
bahwa es balok tidak akan mencair pada 40 derajat Celcius. Nilai-nilai budaya atau kultur morf. Kebudayaan seringkali menentukan apa yang disonan dan konsonan. Contoh, makan dengan tangan di pesta resmi di Eropa menimbulkan disonansi, tetapi makan dengan tangan di warung di Jakarta dirasakan seperti konsonan. Pendapat umum, disonansi dapat terjadi karena suatu pendapat yang dianut orang banyak dipaksakan pada pendapat individu. Misalnya, seorang remaja yang menyanyi lagu keroncong. Hal ini menimbulkan disonansi karena pendapat umum percaya bahwa keroncong hanya merupakan kegemaran orang-orang tua. Pengalaman masa lalu, contoh, berdiri di bawah hujan tetapi tidak basah. Keadaan ini disonan karena tidak sesuai dengan pengalaman masa lalu. Sekian dari saya. Terima kasih. Siang kawan-kawan, nama saya adalah Lydia Francisca. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 ukuran disonansi. Faktor-faktor apa saja yang menentukan kadar disonansi itu adalah ada 2. Yang pertama adalah tingkat kepentingan elemen-elemen yang saling berhubungan bagi orang-orang yang bersangkutan. Seperti apa? Kadar disonansi dalam 2 elemen dipengaruhi dengan jumlah disonansi yang ditimbulkan oleh keseluruhan hubungan kedua elemen itu dengan elemen-elemen yang lain maupun yang relevan. Festinger tersendiri tidak menunjukkan bagaimana cara menetapkan kadar kepentingan dan relevan kita. Yang kedua adalah tindak disonansi maksimum adalah sama dengan jumlah daya tolak elemen yang paling lemah. Jika disonansinya maksimum tercapai, maka elemen yang lemah itu akan berubah dan disonansi akan berkurang. Terima kasih kawan-kawan. Konsekuensi disonansi. Pengurangan disonansi dapat melalui 3 kemungkinan. 1. Mengubah elemen tingkah laku. 2. Mengubah elemen kognitif lingkungan. 3. Menambah elemen kognitif baru. Menghindari disonansi. Ada disonansi sebelum menimbulkan dorongan untuk menghindari disonansi tersebut. Dalam hubungan ini, caranya adalah dengan menambahkan informasi baru yang diharapkan dapat menambah dukungan terhadap pendapat orang yang bersangkutan atau menambah pendaharan elemen kognitif dalam diri orang yang bersangkutan. Penambahan elemen baru ini harus sangat selektif, yaitu hanya mencarinya pada orang-orang yang diperkirakan dapat memberi dukungan dan menghindari orang-orang yang pandangannya berbeda. Demikian cara menghindari disonansi. Perkenalkan, nama saya Amelia Biar Ginting, NPM 1886381. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan dampak teori. Teori yang disampaikan oleh Festinger memiliki pengaruh dalam beberapa segi kehidupan sehari-hari. Dampak teori tersebut antara lain 1, yaitu dalam membuat keputusan. Keputusan dibuat berdasarkan suatu situasi konflik alternatif dalam situasi konflik itu bisa semua positif, bisa juga negatif, atau bahkan bisa positif dan negatif. Dalam ketiga situasi tersebut, keputusan apapun yang akan diambil akan menimbulkan sebuah disonansi dari pilihan yang tidak terpilih. Kadar disonansi setelah pembuatan keputusan ada atau tidak, daya tarik alternatif tergantung pada pentingnya keputusan itu, dan daya tarik alternatif yang tidak terpilih mengenai sebuah keputusan biasa terjadi sebagai berikut. Nah, akan tetapi peningkatan pencarian informasi baru yang menghasilkan elemen kognisi yang mendukung konsonan dengan keputusan yang sudah dibuat akan timbul kepercayaan yang semakin mantap mengenai keputusan yang telah dibuat atau timbul pandangan yang semakin tegas membedakan kemenarikan alternatif yang telah diputuskan daripada alternatif lainnya. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, adapun faktor-faktor disonansi ialah sebagai berikut. Yang pertama, ada tidaknya objek atau elemen kognitif non-sosial yang menjadi sasaran pendapat sekitaran A. Yang kedua, banyaknya orang yang dikenal A
yang berpendapat sama dengan A. Yang ketiga, pentingnya elemen yang bersangkutan bagi A. Yang keempat, relevansi orang-orang lain tersebut bagi A. Yang kelima, menarik tidaknya orang yang tidak setuju tersebut bagi A. Dan yang terakhir, yang keenam ialah tingkat perbedaan pendapat. Baiklah teman-teman, saya akan membahas ataupun memberitahukan sedikit tentang penerapan teori disonansi kognitif di dalam dunia pembelajaran. Dalam teori disonansi ini dapat diimplementasikan pada dunia pendidikan dengan cara memberikan pemecahan masalah yang terjadi pada kegiatan belajar atau masalah yang berhubungan dengan guru maupun siswa. Menurut para ahli Safadullah Uyoh tahun 1994 bahwasannya masalah-masalah pendidikan tidak hanya menyangkut pelaksanaan pendidikan yang hanya terbatas pada pengalaman. Namun, di dalam tatanan pendidikan, teori disonansi kognitif sering berlaku pada saat siswa menerima umpan balik yang tidak menyenangkan atas kinerja dari akademik, guru, maupun pihak sekolah. Sebagai contoh, ada seorang murid yang bernama Toto, biasanya mendapatkan nilai yang bagus, tapi kali ini dia mendapatkan nilai yang tidak bagus, yaitu nilai 50 di kuis-kuis tertentu. Karena nilai-nilai Toto tersebut tidak dapat konsisten dengan gambaran dirinya, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman. Dan untuk mengatasi rasa ketidaknyamanan tersebut, Toto berusaha untuk belajar lebih giat lagi agar mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Dan ketika ditanya, apa alasan Toto mengapa nilainya kali ini adalah nilai 50, nilai yang rendah? Dan Toto pun menjawab, di satu sisi guru saya tidak memberitahukan bahwa akan dilaksanakannya kuis. Dan di dalam kuis tersebut, pertanyaan-pertanyaannya itu sangat menjebak saya. Dan di saat pelaksanaan kuis, cuaca sedang tidak memadai ataupun tidak mendukung, atau dikatakan lain, cuacanya sedang panas, sehingga saya tidak konsentrasi. Begitulah alasan dari si Toto. Meskipun Toto mempunyai alasan-alasan tersebut, namun Toto tetap ingin belajar lebih giat lagi untuk mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Dikarenakan agar adanya perubahan ataupun pendapat ataupun alasan yang lain nanti itu akan diarahkan untuk menghindari situasi yang tidak konsistenan atau yang tidak enak. Contohnya itu yang seperti saya adalah siswa yang baik, ataupun saya berbuat jelek di kelas ini, itu merupakan kesalahan saya sendiri. Selamat siang, saya Kolek Cornelius Pautar ingin melanjutkan hasil pembahasan kelompok, di mana saya membahas tentang contoh penerapan disonansi kognitif, di mana contoh ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, seseorang tetap merokok walau ia paham bahwa aktivitas tersebut dapat mengganggu kesehatannya. Contoh yang kedua, seseorang memaparkan pentingnya olahraga walau ia sendiri tidak melakukannya, di mana perilaku ini dikenal dengan istilah hipokrisi atau kemunafikan. Contoh yang ketiga, seseorang mengonsumsi daging walau menyebut dirinya pecinta hewan yang tidak menyetujui sembelih hewan, di mana perilaku ini dikenal sebagai istilah myth paradox. Teori disonansi kognitif memberikan kontribusi yang sangat besar kepada pemahaman kita akan koneksi dalam hubungan perilaku. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan disonansi kognitif. Disonansi bukan merupakan konsep paling penting untuk menjelaskan perubahan sikap, dan teori disonansi kognitif tidak cukup jelas mengenai kondisi-kondisi di mana disonansi menuntun pada perubahan sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Maulana akan melanjutkan hasil dari presentasi kelompok kami dengan pokok pembahasan kesimpulan.
Dalam dunia pendidikan akan lebih banyak muncul masalah yang lebih dalam, lebih luas, serta lebih kompleks yang tidak terbatasi oleh pengalaman maupun fakta-fakta pendidikan. Banyaknya masalah yang muncul membuat kita berpikir atas apa solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Munculnya teori disonansi kognitif yang diupayakan mampu mengatasi permasalahan yang terjadi pada lingkungan pendidikan di sekolah. Karena masalah terjadi seperti halnya perasaan yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini. Apakah kalian mempelajari sesuatu hari ini? Silakan di-share video ini kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian dapat mengetahui apa yang kalian ketahui. Jangan pelit ilmu ya. Saya, moderator dari video ini, saya berterima kasih kepada kalian semua yang telah meluangkan waktu dan telah menonton video ini. Dan saya memohon maaf bila ada kata-kata yang salah maupun sikap atau perilaku yang mungkin menyinggung hati para penonton sekalian. Saya Ahmad Julius Ahyar. Saya mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa. Salam psikologi hidup mahasiswa.